kajian Sabtu pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkirata wa tadbir wa intifa' wal ifada wal istifada wal hasa wa tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'wata ila huda wa dalal khair ibtigha' mardatillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan istiqamah kita dalam kajian Sabtu pagi. Kita mengkaji kitab Nasaihud Diniyah karya Imam Qutbil Irsyad Baghasil Ibad Babilad Al-Habib Abdullah bin Abil Haddad nafa'anallahu bihid darain amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan ilmu-ilmu dan asrar dari Imamul Haddad, amin ya rabbal alamin. Lanjutkan dari pelajaran yang lalu, yaitu wa minas sunnah al-muhafadzah ala sholatid duha. Yang lalu kita mempelajari surat witir, bagaimana sholat witir, cara pengerjaannya dan jumlah bilangannya, dan apa surat yang dibaca. 11 rakaat adalah yang terbanyak, paling sedikit 1 rakaat dalam sholat witir, dan sedikit sempurna 3 rakaat. Bisa dikerjakan 2-1 atau langsung 3. Ketika sholat witir, maka Imamul Haddad menganjurkan 3 rakaat itu. Rakaat pertama setelah Fatihah membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun setelah Fatihah. Rakaat ketiga membaca Qul huwallahu ahad, Al-Falaq dan An-Nas. Itu dalam sholat witir. Kemudian keutamaan dalam sholat witir yang paling utama, paling afdal dikerjakan di akhir malam. Ij'alu akhir sholatikum witron. Jadikanlah akhirnya sholat kalian adalah witir sebagai penutup. Jadikan akhir salatnya kalian adalah witir. Ini yang paling utama untuk salat witir di akhir, paling akhirnya salat kita. Juga bagi orang yang tidak punya kebiasaan yang lain, maka utamanya dikerjakan sebelum tidur untuk salat witir. Pada saat ini kita mempelajari sholatul duha. Wa minas sunnati al-muhafadzatu ala sholatul duha. Termasuk sunnah besar Nabi Muhammad SAW, yaitu menjaga untuk melazimi sholat duha. Ini sholat yang banyak mempunyai keutamaan. Wa aqalluha rak'atan, paling sedikitnya jumlah sholat duha itu rak'atan, 2 rakaat. Paling banyaknya yakni 8 rakaat, 8 rakaat, wakila isnata asyara. Dalam pendapat kila dikatakan 12 rakaat salat duha. Wafat duha kabir, keutamanya banyak, besar sekali, luar biasa salat duha. Jadi untuk salat duha paling sedikit 2 rakaat, paling banyak pendapat 8 rakaat yang kuat, pendapat sahih. Pendapat juga ada yang mengatakan 12 rakaat paling banyaknya duha. Tapi untuk pengerjaannya lebih utama 8 rakaat karena hadis sahih. Yang 12 rakaat hadis sahih. Yang utama 8 rakaat. Banyak utama 8 rakaat dalam salat duha.
Adapun diantaranya untuk waktu pekerjaannya al-afdal yang paling utama yakni an-tusalliya inda mudi qaribin min ruk'in nahar. Paling utamanya waktu untuk mengerjakan sholat duha yaitu hendaknya kamu mengerjakan sholat ketika lewat hampir seperempat siang. Seperempat siang. Kira-kira jam berapa ya? Seperempat siang itu kira-kira jam 9 atau setengah 10 itu. Setengah 9, jam 9 atau setengah 10. Sekitar itu ini sudah mulai apa itu? Matahari sudah mulai. Nah, ini paling utamanya waktu untuk mengerjakan sholat duha. Seumpama mengerjakannya jam 11 bisa sampai masuknya waktu zuhur dan terikatnya matahari. Ini akhirnya waktu sholat duha. Jadi mungkin yang bekerja di kantor mungkin karena sibuk jam 7 sudah harus sampai di kantor, berangkat dari rumah misalkan jam setengah 6 belum sempat sholat duha, sampai di kantor langsung kerja sampai jam 11 baru istirahat. Ada waktu itu sebelum zuhur, kerjakan sholat duha. Masih bisa. Kalau bisa jangan sampai meninggalkan sholat duha. Banyak sekali keutamaan daripada sholat duha. Keberkahannya luar biasa. Di antaranya qala alaihi salatu wassalam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah wa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa yujzi'u min dalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Nabi SAW bersabda, pada waktu pagi maka setiap persendian di antara kalian hendaknya diberikan sedekahnya. Jadi manusia ini mempunyai persendian-persendian ya. Banyak sekali persendian-persendian. Ada diri manusia, ada persendian-persendian. Sedangkan setiap persendian itu harus hendaknya diberikan sedekahnya. Begitu juga setiap tasbih merupakan sedekah. Subhanallah itu merupakan sedekah. Kullu tahmidah sedekah. Tahmid alhamdulillah juga sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Tahlil la ilaha illallah itu merupakan sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Juga begitu juga takbir Allahu Akbar itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Kita memerintahkan kebaikan sedekah. Ngajak orang ayo ke masjid. Nah, ini juga amal ma'ruf. Sedekah merupakan sedekah. Ayo ucapkan salam, assalamualaikum. Itu juga amal ma'ruf, merupakan sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Mencegah dari kemungkaran itu juga sedekah. Mencegah dari kemungkaran itu berbagai macam cara yang sekiranya bisa diterima. Apabila kita bernahi munkar, tapi di situ malah membuat orang tersebut semakin berbuat keharaman itu, maka di sini kita tidak boleh bernahi munkar. Bisa haram hukumnya nahi munkar. Ini pendapatnya Habib Abdullah bin Ahmad. Kalau kita melihat contoh ada orang mabuk dia orang. Ini orang kalau saya tegur, jangan mabuk, haram itu dosa besar. Kalau dia ditegur itu semakin menjadi kurang ajar, dia tambah mabuk dia karena ucapannya itu, maka tidak boleh sih. Karena membuat semakin dia berbuat atas kemungkaran tersebut. Jadi nahi munkar itu ada saat-saatnya, ada tata cara yang sekiranya bisa diterima. Maka
penyelesaian siasat dalam beramal ma'ruf nahi munkar supaya bisa diterima oleh yang berbuat pengendalian masalah. Maka nahi munkar ini juga merupakan sedekah. Merupakan sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma minad duha. Dan semuanya itu daripada persendian, kemudian takbirah, tahmidah, tahlilah, amal ma'ruf nahi munkar, sedekah, semuanya sedekah itu, dan mencukupi dari seluruhnya itu, mendapatkan pahala-pahala sedekah itu bila dia mengerjakan 2 rakaat, dia kerjakan daripada sholat duha. 2 rakaat daripada sholat duha, semuanya tercukupi pada pagi harinya itu. Jadi luar biasa keberkahannya sholat duha. Makanya kalau bisa jangan sampai meninggalkan sholat duha. Kalau bisa sebelum kerja sholat duha, itu membawa juga rezeki, keberkahan rezeki. Kalau kita menasibi sholat duha, makanya diimbangi, dunia akhirat diimbangi. Kita mau bekerja sholat duha, kemudian kita bekerja jangan lupa sedekah di pagi hari. Begitu juga di waktu malam, kalau bisa jangan sampai tinggalkan sholat witir, juga sedekah di waktu malam. Jadi diimbangi secara harta, secara fisik kita diimbangi ibadah. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya fisabilillah, untuk infak di jalannya Allah di waktu malam dan di waktu siang secara sir dan secara terang-terangan, maka bagi mereka pahalanya di sisi Allah dan dia tidak akan ada rasa khawatir dan rasa takut baginya. Ini orang yang berinfak berarti setiap hari berapa kali bersedekah itu. Ini kalau bisa diamalkan, misalnya setiap hari berinfak itu berarti 4 kali, pagi, ya, siang atau pagi, kemudian malam. Siron, apa itu? Nah, Lailan wan nahar, ya. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahar, malam dan siang. Kemudian siron wa jahran, secara rahasia dan secara terang-terangan dalam sedekah. Kemudian dalam ibadah sholat sunat kita juga begitu. Kalau bisa jangan sampai tinggalkan duha di waktu pagi, witir di waktu malam. Kalau bisa jangan ditinggalkan, apalagi juga disertai dengan arwatib, salat sunah rawatib. Insya Allah keuntungan dunia akhirat, keberkahan akan melimpah ruah pada kita semua. Ini istiqomahkan. Sebenarnya ini kuncinya keberkahan. Kita sibuk kerja tapi tidak ada ini apa di antara amal sunnah Nabi SAW. Jadi sehingga membuat kita tenggelam sama dunia, keberkahan kita tidak dapatkan nanti. Ini pengaruhnya besar sekali dalam keberkahannya kita, baik kepada harta, keluarga, dan kesehariannya kita akan sangat berpengaruh sekali. Qala alaihi salatu wasallam, dan bersabda Nabi SAW, man hafadha ala syub'atid duha ghufirat lahu dunubuhu walau kanat misla zabadil bahri. Wa syub'atu hiya rak'atan. Nabi SAW bersabda, man hafadha ala syub'atid duha, barang siapa menjaga syub'atid duha, 2 rakaat daripada salat duha, maka diampuni dosanya, diampuni dosa-dosanya, walaupun ada dosanya itu semisal sebanyak buih di lautan. Luar biasa salat duha itu. Jangan diremehkan, jangan disampaikan. Masya Allah. Ini hendaknya kita istiqomahkan dalam salat duha, jangan ditinggalkan. Paling berapa menit mengerjakan salat duha itu?
3 menit barangkali, 2 rakaat itu atau 4 menit lah, tidak sampai 5 menit itu mungkin duha, Masya Allah itu spesial sholatnya, sudah panjang itu, rukuknya panjang, Masya Allah itu. Kalau 4 rakaat tidak sampai 10 menit, insya Allah 15 menit dalam rakaat sempurna. Tapi Masya Allah pahalanya sangat besar sekali, keutamanya luar biasa. Bahkan semua persendian kita ini as-sulama hiyal mifsal al-mafasil, persendian-persendian kita ini jumlahnya ada 360 mifsalah mafasil dengan jumlahnya hari 1 tahun. Ya, dengan jumlahnya hari 360-an ya. 360 jumlahnya tahun, jumlahnya persendian ini semuanya kita sedekahkan dengan rakaat duha, 2 rakaat duha. Masya Allah. Makanya kalau bisa, sayang sekali kalau kita meninggalkan salat duha. Ringan, tidak berat, tapi pahalanya, keberkahannya luar biasa, keutamanya luar biasa. Batu sama salatul duha, salatul awabin, dan dikatakan dinamakan juga salat duha ini sebagai salatul awabin. Kasolati bainal isya'in, seperti salat di antara 2 maghrib dan isya, di antara maghrib dan isya. Salatul awabin sama-sama bainal isya'in ini salatul awabin. Salat duha juga dikatakan salatul awabin. Mengapa dikatakan awabin? Wal awab, makna awab di sini dia huwa rajja ila Allah fi awqatil ghaflah. Maksudnya awab ini adalah banyak kembali kepada Allah di waktu-waktu orang banyak lalai. Di waktu duha ini banyak orang itu subhanallah, yang ahli qiyamul, maksudnya yang ahli jagongan ya, ahli warung kopi, ahli itikaf di warung, itu biasanya asik dia sampai subuh pagi. Begitu pagi itu ngantuk sampai jam 2 siang baru bangun. Lewat duhanya. Agak tergoblah. Begitu juga yang tekun semangat kerja, ini agak tergoblah. Karena apa? Biasanya jam 5:30 pagi sudah berangkat ke kantor atau ke pasar-pasar. Terus saking asiknya, rapinya, larisnya, dagangannya terus jalan. Tahu-tahu pulang sudah zuhur. Lewat duhanya. Agak tergoblah. Nah, ini diantara awqatul ghaflah hadan waqtan. 2 waktu ini banyak orang itu waktu lalai, yaitu waktu salat duha dan waktu diantara binal isya'in. Ini min awqatil ghaflah. Imam Haddad menjelaskan fa'amal awal, waktu yang pertama yaitu waktu duha. Fali ikbabin nasbihi al-ma'ish wal makasibid dunyawiyah. Mengapa dikatakan awqatul ghaflah di waktu duha? Karena banyak kesibukannya manusia dalam ma'isyah, dalam mencari kebutuhan-kebutuhannya dan dalam keuntungan-keuntungan dunianya. Pekerjaan di waktu duha banyak sibuk urusan kerja. Ramadhani, dan adapun yang kedua dikatakan awqatul ghaflah, yakni di antara bainal isya'in fala isyighal an-nas bihi biruju' ila manazil wa tanawul al-umur. Karena di waktu bainal isya'in ini adalah waktu sudah tidak ada kesibukannya manusia dengan pulang mereka ke rumah-rumah mereka dan menikmati selera atau makanan-makanan di waktu itu. Biasanya kalau sudah ba'dal maghrib sudah pulang, sudah mulai malas, sudah mungkin kepinginnya makan, kemudian kumpul keluarga, tidur-tiduran, santai, sehingga malas untuk mengerjakan salatul awabin bainal isya'in ini. Salat duha dan salatul bina ini, salat sunnah awabin bainal isya'in ini mempunyai keutamaan yang besar. Di awqatul ghaflah, waktu orang lupa, banyak amal. Kalau bisa dua ini dikerjakan, maka kata Imam Haddad, faman roja ilallah wa
wastaiqadha bi ta'ati bihadil awqat, dan siapa kembali kepada Allah, dia bangkit istiqomah melazimi untuk ketaatannya di waktu-waktu ini, maka kana indahu subhanahu bimakanin, maka dia ada mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pangkat yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah mengerjakan duha dan mengerjakan salatul awwabin. Ini hendaknya kita jaga, kita lazimi. Bahkan diantaranya salat duha itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Nabi SAW menjelaskan dalam riwayat Tabrani, Nabi SAW beliau bersabda, inna fil jannati bab yudhar bab ar-rayyan bab ad-duha, inna fil jannati yudhar bab ad-duha. Sebenarnya di surga itu ada pintu yang dinamakan bab ad-duha. Inna fil jannati bab yudhar bab ad-duha. Sebenarnya di surga ada pintu yang dinamakan pintu duha. Idza kana yaumal qiyamah nada munadin, kalau di hari kiamat kelak akan menyeru, ada suara menyeru, ainal ladina kanu yudimuna salatat duha fadkhulu babakum, ada babukum fadkhulu. Akan ada suara menyeru pada hari kiamat, siapa-siapa mereka yang melazimi sholat duha, dia mereka semuanya yang melazimi sholat duha, ini ada pintu duha di surga, masuklah kalian melalui pintu ini, silakan. Luar biasa, Masya Allah, ringan. Kalau belum mampu 8, jangan langsung 8, 2 rakaat istiqomahkan, 2 istiqomahkan. Habul amali lillallah adua muhawain qalla, paling dicintai amal Allah yang istiqomah terus menerus walaupun sedikit. Jangan langsung 12 rakaat, jangan langsung 8 rakaat, takutnya akhirnya gara-gara 8 rakaat aduh kelamaan, akhirnya besoknya kapok, besoknya tidak kerjakan lagi. Lebih baik 2 terus istiqomah. Sudah istiqomah tambahin lagi 4, istiqomah tambahin lagi 8, begitu seterusnya. Begitu juga dalam sholat awwabin. Dalam sholat awwabin ini mempunyai keutamaan juga yang luar biasa. Kalau bisa jangan ditinggal, ba'da maghrib awwabin ini jangan ditinggalkan. Ya, kalau bisa diistiqomahkan, juga mempunyai keutamaan yang besar. Nabi SAW mengatakan dari riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, man shalla ba'dal maghrib 6 raka'atin lam yatakallam fima bainahunna bisu adarna bi ibadati sintai asyara sana. Dan siapa mengerjakan sholat setelah maghrib 6 rakaat, 6 rakaat, tidak berbicara dia di antara maghrib sampai isya, tidak berbicara apa-apa, tidak berbicara dia di antara maghrib sampai selesai sholat itu, maka dia seperti mendapatkan ibadah selama 12 tahun. Insyaallah seperti 12 tahun. Kalau 1 kali seperti 12 tahun. Kalau 10 kali berarti seperti 120 tahun. Kalau seumur hidup bagaimana? Tidak tahu, hidup sendiri berapa tahun itu. Luar biasa. Umatnya Nabi Muhammad SAW sedikit amalnya, tapi paling besar pahalanya. Paling besar diberikan imbalannya oleh Allah, derajatnya oleh Allah. Makanya kita ini alhamdulillah sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini peluang besar. Ada kesempatan, kita harus mengisi kesempatan ini. Jangan disia-siakan. Saya ulangi, dan siapa mengerjakan sholat sunnah setelah maghrib 6 rakaat, tidak berbicara sesuatu pun yang buruk sampai dia
mengerjakan 6 rakaat selesai itu, maka dia diberikan oleh Allah pahala seperti 12 tahun lagi. Kalau bisa duha dan awabin ini, yakni bainal isyain, diistiqomahkan dalam sehari-harinya kita. Jadi begitu. Pagi ada sedekah, ada sholat duha, ada qiraatul Quran. Malam ada sedekah, ada sholat awabin, kemudian ada qiraatul Quran. Pada maghrib, setelah sholat maghrib, sholat sunnah awabin, kemudian diisi kalau bisa sama keluarganya, dikumpulkan, kalau bisa TV dimatikan sambil membaca Yasin, Waqiah, Al-Baqarah, Al-Muhaddah, atau terserah membaca apa, membaca mungkin ada amalan apa, kalau belum Atos dan lain sebagainya sampai Isya. Itu sudah sholat Isya berjamaah, silakan bebas sudah. Kalau bisa seperti ini. Kalau yang pekerjaannya malam seperti jualan jamu, misalnya jualan jamu kan shift malam kerjanya. Kalau yang shift malam, jangan khawatir, sambil jualan jamu tidak ada masalah. Baca Yasin, baca Tabarok. Kalau misalkan dah hafal, ya taruh, kita ada buku wirid dulu ini. Mantap. Taruh sambil baca buku Bismillahirrahmanirrahim. Tambah mujarab jamunya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa diamalkan. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin
ini